Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kali ini di hari Minggu weekend saya akan touring ke Dieng. Ada 3 motor Polytron Fox R. Nah, saat ini saya sudah berada di Forest Copy ya. Saya videonya tidak full dari bawah. Ini saya potong dari Forest Copy. Tadi dari bawah, dari rumah posisi 100%, baterai 100%. Ini sudah sampai Forest Copy. Sampai Forest Copy ini punya Mas Irham, baterainya masih sisa 51%. Kemudian punya saya ini beda ya, karena punya saya settingnya akselerasinya itu lebih gede, saya tambahi, jadi mungkin dari usia baterai juga pengaruh. Punya saya tadi sampai sini 44% ya, sampai sini 44%. Ini sudah saya cek, sudah posisi di 46%. Jadi yang punya Irham ini 51%, karena settingannya punya dengan saya beda, remapnya punya saya besarkan torsi untuk akselerasinya. Punya saya tadi 44% ya. Nah, ini kita sedang ngecas dulu biar full sampai 100% di Forest Copy. Ini SPLU Forest Copy. Nah, ini SPLU Forest Copy di resepsionis ya. Nah, setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan dari Forest Copy menuju Dieng setelah baterai full 100%. Nah, ikuti terus video perjalanannya ya. Ini saya sudah mau memulai perjalanan ke Dieng. Start dari Forest Copy. Baterai 100%, kita mau gas. Bismillah, semoga tidak terjadi kendala. Posisi 100% dari Forest Copy. Sebentar, lupa belum memakai sarung tangan. Mau memakai sarung tangan dulu teman-teman. Itu Mas Irham sama Anam sudah jalan duluan. Nah, saya akan nyusul. Nah, sudah mulai rame ya Forest Copy. Nah, setelah Forest Copy ini tanjakan di sini lumayan ya. Nah, ini di titik sini tanjakan lumayan tajam, belok. Nah, ini langsung menukik seperti ini. Tanjakannya langsung nanjak lumayan tinggi dan belokan tajam tadi ya. Nah, setelah Forest Copy ini di sini ada jembatan. Di sini ramai, banyak pelancong-pelancong yang pada nongkrong di sini dan banyak yang jajan. Nah, ini nanjak lagi, tapi sedang ya, tanjakannya sedang saja. Di jembatan tadi itu banyak penjual-penjual ya, penjual kaki lima yang pakai motor yang berjualan di situ. Ini perjalanan ke Dieng melalui Gerlang ya. Tadi saya transit di Forest Copy untuk ngecas sampai 100%. Nah, di sini pemandangannya sangat sejuk. Ini kebun teh, perkebunan teh di sini.
Teman saya tadi Irham sama Anam sudah jalan duluan. Waktu saya menyiapkan kamera, dia berdua jalan duluan. Nah, ini hari Minggu. Hari Minggu banyak wisatawan yang naik ke sini, baik yang dari Pekalongan sendiri, Batang, atau yang luar kota. Nah, di sini view-nya bagus sekali ya. Di atas, di depan, view pegunungan. Nah, ini di desa Kali Tengah. Itu belok ke samping kanan sana, itu desa Kali Tengah. Sampai sini jalan masih mulus, ini jalan cor. Baru nanti setelah ini, nah itu di depan, ini tanjakan. Nah di sini, ini saya akan pindah ke mode S. Ini tanjakan batu, jalannya rusak. Pindah ke mode S saya. Nah, untuk jalur Gerlang ini yang paling parah di sini, teman-teman. Ini jalan cornya rusak, bisa dicek di kamera saya, perhatikan. Jalannya cor sudah rusak, parah. Nanti di depan juga masih ada lagi yang jalan rusak, parah. Nah, itu tanjakan pas di truk itu. Nah, jalur terberatnya yang rusak parah di sini, yang rusak parah. Bisa diperhatikan ini jalannya, itu truk berat nanjaknya. Nah, ini jalannya, cornya sudah rusak total ya. Batu-batuan yang sangat tajam-tajam seperti ini. Kita jalan hati-hati saja, biar tidak terlalu beresiko. Nah, sudah melewati jalan rusak yang pertama. Nah, ini rusak lagi, parah. Di depan juga rusak lagi. Kita pilih jalannya yang agak lumayan, sambil memilih jalan tapi juga susah ya. Yang dipilih ternyata rusak semua seperti ini. Hati-hati, kita di belakang truk, lebih baik santai dulu lah, jaga jarak. Kalau di belakang truk seperti ini, antisipasi apabila truk ini misalkan tidak kuat dan ternyata mundur, itu kita resiko di belakangnya itu bisa kunduran truk ya. Bahasa Jawanya kunduran truk, kebelakangan truk. Nah, kita gas lagi. Sudah lolos di jalan rusak yang tadi. Di sini lumayan. Nah, rusak lagi di sini. Ini odong-odong nekat ini ya. Odong-odong nekat lewat sini, bahaya padahal itu ya. Nah, ini rusak juga di sini. Ya. Nah, sudah lumayan di sini. Nah, ini sudah lumayan, ini jalannya sudah halus lagi, jalan cor. Sudah halus, jalan cor lagi, halus. Kita ngebut sedikit karena saya sudah ketinggalan. Teman-teman saya sudah duluan di depan.
jalan ini di tengah hutan, kiri kanan hutan lebat, hutan masih alami, bukan hutan produksi atau hutan apa ya. Ini masih hutan heterogen yang pohonnya itu masih campur-campur dan satuannya masih kompleks, bukan hutan yang sudah heterogen, hutan produksi mesti seperti misalkan hutan karet atau hutan pinus, itu bukan. Ini hutan masih heterogen, masih alami. Jadi kita berkendara di daerah di tengah hutan. Di sini ini lumayan rusak tapi nggak parah ya, tidak separah tadi, tetapi di sini juga tidak halus. Nah, itu teman-teman saya ternyata nunggu di sini sekalian mau cek kamera dulu. Ya. Aku ki nganteni kowe karo kalem lah, tak ngono kok overhead. Aduh. Terus ya. Hati-hati, aku be karo nahan. Ini mau turun ke belakang sebentar, Mas. Saya cuma mau ngecek kamera. Pak mundur apa kowe? Napa mundur ana nyekeli kowe? Kowe maju. Iya, mau mundur dulu. Lepas. Cul. Ini mau ngecek kamera tapi jalannya pas tanjakan ya. Nah, ini mau ke sini dulu. Sebentar. Aduh. Malah semakin turun. Nah, sudah aman. Mau ngecek kamera. Apakah masih merekam apa tidak? Ayo, jalan, aman. Ini posisi masih merekam, masih jalan terus kameranya. Di depan tanjakan itu ya. Oke, masih merekam terus. Kita jalan lagi. Saya akan jalan dulu. Nah, ini tanjakan, di belakang ada truk. Itu punya Mas Irham, kenapa itu? Overhead? Overhead itu. Overhead? Heeh. Waduh. Iki sing nemu. Oh iya, Oh, ternyata aduh. sama. Overhead. Nah, Kowe ngomong aduh. drama ternyata ini. Asalnya apa, Pak? Aku ket mau ora tak anu ngaruh ngenteni awakmu ngerti ku. Tak santai sih. Hati-hati, dia mau gimana kok ngene, Pak? Overhead ternyata teman-teman. Di Forest Copy naik sedikit sudah overhead. Padahal biasanya tidak apa-apa ya. Baik, kuas mati. Mati ngomong gak tarik kamu di overhead. Nah, sampai sini overhead, ini ada drama di atas Forest Copy. Padahal biasanya tidak ya. Biasanya nggak overhead ya. Ini sudah mati.
tetapi kita dinginkan dulu. Coba punya Mas Irham sudah mati? Mati. Tapi ngapain digas meneh? Ya. Mesti abang meneh. Sudah mati, tapi nanti mau diistirahatkan dulu katanya. Nah, nanti kita update lagi, kita sambung lagi perjalanannya. Nah, ini kita mau jalan lagi setelah istirahat sebentar, mendinginkan motor. Nah, kita akan go. Malah mundur. Orang kena digas. Nggak bisa digas ini. Masih ada kendala. Nggak bisa digas maju. Nah, sudah bisa ini. Nah, barusan sempat belum bisa digas, ini sudah bisa. Nah, itu ada penumpang yang terpaksa jalan kaki karena di sini berat sekali jalan kaki ya Pak. Karena mobilnya tidak kuat, ini jalurnya lumayan ekstrim dan bisa dilihat sendiri ini jalannya rusak seperti ini untuk jalur dari Bandar, dari sebelum arah Bandar kita belok ke menuju ke Gerlang ya, lewat Forest Kopi. Ini jalannya seperti ini, rusak. Dan ini pengalaman baru teman-teman. Sebelumnya saya ke sini pakai Fox Air, melewati Forest Kopi, nanjak ke atas sedikit itu motor tidak apa-apa, tidak overheat seperti tadi punya saya dan Mas Irham ya. Nah, ini pengalaman baru, bisa diperhatikan ya. Jadi tadi ternyata setelah kami analisa dari bawah itu saya sama Mas Irham sama sekali tidak istirahat. Motor kita kentes terus, kita gas terus sampai Forest Kopi. Nah, setelah sampai Forest Kopi tentunya kan baterai panas karena barusan kita nanjak terus dari bawah. Dan di Forest Kopi itu karena kita berburu dengan waktu, langsung kita cas ya, langsung kita cas tanpa pendinginan dulu. Sebenarnya kita sudah tahu, tapi karena kita memburu waktu, langsung kita cas. Jadi posisi baterai masih panas, kita langsung ngecas. Terus setelah kita cas, setelah full penuh 100%, itu saya dan Irham langsung gas lagi. Langsung gas lagi, motor kita gas lagi tanpa pendinginan dulu setelah cas. Nah, itu ternyata setelah jalan hanya baru sekitar 3 km itu tadi overheat ya, waktu ditanjakan. Nah, jadi ini pengalaman baru waktu kita ngecas motor, terutama di jalan pegunungan. Kalau di jalan datar seperti Pantura mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi ini treknya pegunungan yang tanjakannya lumayan ekstrim. Waktu cas motor langsung kita jalan lagi, baterai masih panas, ini untuk Polytron. Ternyata nah itu truk ancang-ancangnya meleset, itu agak berhenti dulu. Setelah kita gas lagi, saya lanjutkan penjelasannya. Nah, waktu kita gas itu ternyata langsung overheat ya. Jadi waktu baterai panas itu harusnya didinginkan dulu sebelum kita melanjutkan perjalanan lagi, agar motor kita tidak overheat di jalan. Sampai sini masih aman. Nah, itu punya Mas Nurul Anam. Ini
hati-hati di belakang truk ini jalannya juga parah seperti ini, parah jalannya. Lanjut. Ini kita mau lanjutkan lagi perjalanannya setelah istirahat mendinginkan motor. Nah, ini kita akan lanjut lagi. Pasang kameranya. Lupa belum memakai sarung tangan karena di sini dingin ya. Ini sudah menuju hampir wilayah di Gerlang, udaranya sudah dingin. Nah, yuk kita gas. Di depan pemandangannya berbukit-bukit. Kita cek perlengkapan, nggak ada yang ketinggalan. Nah, langsung tikungan dan nanjak ini di sini. Nah, tikungan lumayan juga nih, hati-hati di depan ada mobil. Tipsnya jangan sampai kita melewati batas tengah. Jadi untuk jalan di pegunungan itu rumusnya jalan ini dibagi dua. Garis tengah ini yang sebelah kiri jalan kita, yang sebelah kanan sana itu jalan dari arah yang berlawanan. Meskipun kita tidak melihat di depan ada kendaraan saat di tikungan, pokoknya kita jangan mengambil jalur yang berlawanan, jalur punya arah dari yang berlawanan, yaitu melewati garis tengah. Nah, misalkan seperti ini. Nah, itu jalan setelah jalan batas tengah yang sebelah sana itu punya jalan dari arah sana. Kita tidak boleh melewati garis itu. Misalkan ini di depan ya, di depan tikungan nggak kelihatan, nah kita ambil jalur sini, jangan sampai melewati batas garis tengah. Ini tidak ada garisnya, memang hanya ada garis bekas cor-coran. Nah, itu kita gunakan garis itu, atau kalau tidak ada garisnya ya kita kira-kira. Pokoknya jangan sampai melebihi batas tengah. Kita pakai jalur kita sendiri, yaitu separuh jalan yang di sebelah kiri. Ancang-ancang, depan tanjakan. Kita gas pelan. Ini kita pelan saja karena tadi overheat. Waktu di Forest Copy baterai masih panas, kita cas. Setelah kita cas langsung kita jalan tanpa istirahat dulu, akhirnya cepat overheat. Tadi kita sudah istirahat lagi lumayan lebih dari 10 menit. Ini sudah aman lagi, motornya jalan lagi. Turunan pecah ini jalannya, di sini besinya kelihatan. Santai saja sambil menikmati indahnya panorama alam di pegunungan. Nah, jalan yang seperti ini favorit banget untuk saya. Saya sangat suka jalan seperti ini dengan pemandangan gunung-gunung. Nah, kalau kita di belakang mobil, di belakang truk seperti ini, nah jangan terlalu mepet ya, ancang-ancang, jangan terlalu mepet. Antisipasi kalau misalkan kendaraan di depan kita itu tidak kuat dan ternyata berjalan mundur. Jadi jangan terlalu dekat. Ini kebun sayur ya, kebun sayur. Tomat, tomat apa itu? Seledri ada, bawang.
bawang daun, terus kentang, ada talas juga itu. Hari ini weekend, hari Minggu, banyak yang nanjak lewat sini menuju ke Dieng. Banyak juga yang tadi naik mobil itu mungkin supirnya itu kurang pengalaman karena jarang atau tidak pengalaman lewat sini. Supirnya tidak lihai, akhirnya penumpangnya disuruh turun jalan kaki ya. Nah, ini tanjakan di sini pemirsa. Kita pindah mode S biar powernya nendang sedikit. Kita tunggu mobil nanjak dulu. Pelan saja jalannya ini. Jalannya juga lumayan rusak. Kita naik pelan saja biar tidak cepat overhead pemirsa. Tanjakan lagi di depan. Terkadang kurang ancang-ancang, jadi motornya berat nanjaknya. Itu lihat itu mobil yang tadi jalan di hutan ini, dia di sini ternyata turun lagi, delong lagi Pak. Itu ketahuan itu supirnya tidak pengalaman ya, karena kalau supirnya supir sini, supir orang gunung, membawa penumpang full, baik mobil atau truk penumpang full itu di sini santai saja. Tapi untuk yang supir-supir kota itu di sini pasti pada dorong. Kita jalan lagi. Ini masih mode S ya. Mode S. Tanjakannya karena lumayan. Jalannya juga rusak, tidak terlalu halus. Jadi susah juga untuk diterjang. Mau digas kenceng, jalannya lumayan rusak. Berhenti dulu sebentar. Saya putar balik, mau berhenti motor, mau standar motor tidak bisa karena jalannya masih tanjakan ya. Jadi mau berhentiin motor itu takut merosot ke bawah. Nah, ini sudah aman di sini. Saya standar di sini. Mau istirahatkan motor dulu untuk biar adem. Nanti kita jalan lagi. Overhead juga ternyata ini. Ini kita lihat. Ini kedip-kedip ya, overhead. Pantesan tadi powernya loyo, ternyata overhead di sini ya. Di sekitaran daerah Gerlang ini suasananya seperti ini. Kita dinginkan dulu nanti jalan. Nah, ini ada mobil yang
telat oper, kurang pengalaman ini sopirnya. Jadi kurang pengalaman, telat oper atau mungkin apa. Nah, ini malah tidak kuat ini. Barusan diganjal batu. Didorong kemudian naik. Ini penumpangnya pada turun semua. Nah, ini yang motor-motor di belakangnya berhenti semua menunggu mobil naiknya. Kita akan jalan lagi, melanjutkan perjalanannya. Ini barusan saya sama teman-teman istirahat untuk mendinginkan motor lagi. Overhead lagi tadi ya. Setelah istirahat, nah ini saya lanjutkan perjalanan. Intinya untuk Polytron ini untuk di jalan tanjakan pegunungan seperti ini sering overhead. Tipsnya seringlah istirahat. Jadi overhead istirahat. Kalau bisa sebelum overhead sudah istirahat dulu. Tanda-tandanya kalau mau overhead itu powernya sudah loyo, sudah nggak bertenaga. Misalkan tanjakan seperti ini kita gas, terkadang posisi gas sampai pol, tapi tidak jalan. Ini saya pindah ke S. Nah, kalau sudah mau overhead, kita pindah ke S pun itu loyo, tidak bertenaga. Nah, itu tanda-tanda sudah mau overhead. Pastikan istirahat dulu, dinginkan motornya. Setelah didinginkan baru jalan lagi. Itu tips untuk Polytron Fox R melewati tanjakan pegunungan yang ekstrim. Jalannya rusak di sini, pas di sini rusak. Lumayan ya, nanjak dan posisi jalannya rusak. Ini batu-batuan. Tikungan dan tanjakan di sini, nikung nanjak. Jalannya asal nanjak saja, jangan terlalu digeber. Selama motor masih kuat, ini jangan terlalu dipaksakan. Jangan mentang-mentang powernya masih oke, kita geber. Itu nanti akan semakin mempercepat overhead. Santai saja, selama masih kuat, kita jalan pelan. Itu tips untuk melewati jalan ekstrim tanjakan di pegunungan. Jadi kalau mau touring ini harus, waktu kita memang harus benar-benar free, benar-benar luang, tidak boleh diburu-buru. Kalau kita diburu-buru, target harus sekian jam sampai rumah jam sekian, itu tidak rekom ya, karena di jalan kita pasti menemui banyak kendala. Nah, ini di depan turunan tajam. Turunan tajam dan hati-hati, ternyata ini penyempitan jalan. Kalau tidak waspada kita nabrak yang bebatuan itu. Nah, ada bonus sedikit di sini. Jalan turunan, tidak nanjak terus. Ada datarnya juga. Nah,
kita santai sambil menikmati pemandangan alam di daerah pegunungan. Di depan terhampar pegunungan-pegunungan yang hijau, lahan sayur. Nah, kita istirahat lagi di sini, santai dulu. Yuk, kita mau ke toilet. Oh iya, ya. Tidak jadi mampir ya, tidak jadi. Oh, ini belok kiri, ternyata kita mau ambil jalur yang lewat sini, lewat Telaga Dringgo ya, tidak lurus ke atas. Tidak jadi mampir ke sana, kita akan mampir ke istirahat yang di depan saja. Kita lanjut perjalanan lagi. Nah, ada turunan di sini. Rem, pastikan kita kontrol kecepatan, karena selain turunan di sini juga tikungan. Settingan motor saya ini sudah saya upgrade, saya remap. ABS rasionya saya ubah ke 30. Jadi remnya juga dibantu rem elektrik, saya ubah ke 30. Ditambah rem kampas ya. Kita gas pelan saja. Ini nanjak ya pemirsa. Semoga tidak overhead di sini. Ini Mas Sanam langsung tancap saja. Seperti menuju langit. Jalan nanjak terus. Baterai masih 73%. Dari Forest Copy baterai 100%. Ini posisi masih 73% sampai sini. Perjalanan ke Dieng masih lumayan. Awas, rusak jalannya, hati-hati. Nah, ada yang zigzag ya.
ada yang coba jalan zigzag kalau nanjak, tapi jangan coba-coba bagi Anda yang tidak lihai, belum berpengalaman jalan zigzag di pegunungan. Kalau Anda jalan zigzag hanya coba-coba, belum pengalaman, yang ada nanti malah nyungsep, motornya jatuh saat kita melakukan zigzag. Kita mampirnya di sini sebelum nanjak itu yang depan tanjakan lumayan juga. Ini kita dinginkan motor dulu di sini. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi setelah transit sebentar di sini. Pasang kamera dulu. Nah, kita mulai jalan lagi. Itu petani sedang panen kentang sama daun bawang ya, bawang daun. Jalannya cor, tetapi sesekali ada yang rusak. Mayoritas secara keseluruhan ya masih bagus lah, masih halus, meskipun sesekali ada yang sudah retak-retak. Sangat lumayan daripada tadi ya, setelah Forest Copy naik itu jalannya parah sekali, itu rusak total. Nah, ini tanjakan ini. Saya ganti mode dulu, ganti mode S biar powernya tambah. Setelah datar seperti ini, saya ganti mode D lagi biar baterainya irit dan tidak cepat overheat lagi. Depan tanjakan, kencang-kencang, gas. Nanjak sekaligus nikung. Nah, tapi ini ketemu jalan datar lagi. Ini perkampungan, rumah-rumah penduduk. Nah, ini ada penunjuk arahnya untuk Dieng dan Telaga Sidringgo belok kanan. Belok kanan dan terus lanjut. Ini masih di area pemukiman warga. Tanjakan, tanjak dan nikung ini. Ayo semangat. Tikungan. Itu yang ngebut-ngebut seperti itu warga lokal ya.
Jadi skillnya naik motor di pegunungan sudah lihai sekali yang seperti itu warga lokal. Kalau yang dari kota itu ya naik ke sini masih belum, skillnya itu masih belum lihai. Apalagi pakai motor listrik seperti ini ya, harus ekstra sabar. Jalan naik turun. Tuh di depan nanjak lagi dan tikungan. Gas. Nanjak sekaligus nikung. Turunan lagi. Itu mobil berhenti, kenapa itu? Permisi. Ini jalur Kendieng melalui rute melewati Telaga Dringgo. Jalurnya seperti ini. Kita tidak lurus tadi ya, setelah mampir di musola pertigaan tadi, tidak lurus tapi belok ke kiri lewat Telaga Dringgo. Nanti kita akan mampir di sana sebentar, menikmati suasananya sambil mendinginkan motor lagi. Nah, itu ABC ya. ABC model-model yang weekend jalan-jalan ke Dieng. Tanjakan, yuk kita gas. Ini jalurnya aspal halus. Enak kalau jalannya seperti ini ya, halus. Kita sampai di Telaga Dringgo. Ini gerbang Telaga Dringgo. Mampir dulu di sini di Telaga Dringgo. Oh, kita mau foto, katanya motornya itu mau difoto di sini di gerbang Telaga Dringgo. Stop di sini, stop. Nah, ini gerbang Telaga Dringgo ya. Kita jalan lagi. Itu barusan gerbang Telaga Dringgo. Jadi untuk masuk ke sana kita harus beli tiket. Berhubung waktunya itu sudah siang, sudah hampir jam 12, kita akan mengirit waktu langsung
jalan lagi ke Dieng, tidak jadi masuk ke Telaga Dringgo. Kita langsung jalan lagi ini. Jalannya enak, aspal halus. Raget. Ini jalan di sini sudah banyak turunannya ya. Tadi kita nanjak terus. Nah, di sini sudah bervariasi, tidak nanjak terus, tapi naik turun seperti itu. Nah, ini motor saya ABS rasionya atau engine brake systemnya saya remap jadi 30. Untuk orinya itu di 20% ya. Ini sengaja saya naikkan ke 30 untuk membantu pengereman saat turun. View-nya wah bagus sekali ya. Ini ada rumah-rumah model seperti villa, gubuk-gubuk di samping itu. Nah, ini kita lihat persentase baterainya. Ada arus regen yang masuk, nanti kita cek berapa persen ya. Ini posisi di 64%. Itu ada Jeep Adventure. Nah, ini Jeep. Kita lanjut lagi perjalanannya. Pemandangan sangat bagus sekali. Kita berjalan di pegunungan, di ladang-ladang sayur. Ada kol itu apa ya? Kopis ya kal. Bener nggak kol itu kopis? Itu banyak itu yang dibuang di tepi jalan. Itu ada sayur. Nah, ini kelok favorit saya ini, tikungan-tikungan Valentino Rossi. Nah, tikungannya wah bagus sekali. Lihat pemandangannya tuh di depan. Nah, ini kelok Valentino Rossi. Nah, baterai nambah 1%, dapat regen. Tadi 64%, sekarang nambah jadi 65%. Karena ketambahan dari arus regen, jadi 65%. Lanjut turun lagi. Naik turun di gunung.
nyanyinya fales ya, karena bukan bakat penyanyi. Nah, kita rem lagi, rem sedikit, regen masuk. Ada anak-anak kecil naik sepeda. Ini sampai di SD negeri apa itu? Kelewat itu tulisannya ya. Oh, Pekasiran, SD negeri Pekasiran, Kecamatan Batur. Sudah sampai Kecamatan Batur. Nah, tadi kita sudah melewati Kawah Condrodimuka ya. Yang kita lewati tadi ada pas ada Jeep Adventure itu ada kawah apa, ada asap mengepul, itu Kawah Condrodimuka. Nah, itu pelangnya, itu pelangnya. Itu pelangnya untuk ke kanan itu Kawah Condrodimuka dan Telaga Dringgo. Telaga Dringgo ya. Nah, ini kita lanjut perjalanan lagi. Ini Kecamatan Batur ya. Di Kecamatan Batur. Nah, ini kita mau jalan lagi. Barusan baterai kameranya habis. Saya ganti baterai cadangan. Ini baterai kamera sudah ganti baterai cadangan yang satunya. Ini jalan sudah enak di sini, sudah dekat dengan kawasan Dieng. Awas, ada kucing. Nah, itu pemandangan di depan. Perbukitan. Di sini baunya bau ini ya, bau kotoran. Bau pukan, pupuk kandang. Ya, kotoran sapi, kotoran ayam. Seringnya yang paling banyak kotoran ayam. Jadi baunya lumayan menyengat. Apalagi kalau kotorannya itu baru diturunkan dari truk, itu baunya lumayan menyengat sekali. Kalau yang istilahnya kalau bahasa di tempat saya itu jeleh ya, jelehan ya, jelehan. Istilahnya nggak kuat dengan bau kotoran itu ya. Di sini kadang mau muntah ya. Kalau pas ketemu yang kotoran di ladangnya itu baru dibongkar. Nah, turunan terus langsung nanjak. Gas saja pelan. Kalau mode D kurang nendang, kurang bertenaga, sesekali kita pindah mode S.
Terus kembalikan lagi ke mode D untuk mengirit baterai, juga untuk biar tidak cepat overheat. Lah itu depan itu menurunkan kotoran ayam itu, wah baunya, wah, bleh. Om Irham sama Anam itu melesat di depan. Nah, kita kejar ya. Kita kejar, kita kejar. Pindah mode D lagi karena jalan sudah datar kembali. Itu selang-selang di atas jalan, selang air ya, selang irigasi. Jadi di sini pakainya selang dari mata air pegunungan, kemudian disalurkan pakai pipa. Itu pipa paralon itu di tengah jalan, disalurkan ke daerah perkebunan yang berada di bawahnya. Tidak ada sumur di sini, tidak ada sumur di ladang, jadi kita nggak bisa numpang mandi. Adanya selang dari pegunungan dialirkan melalui pipa-pipa itu. Itu Jeep Adventure. Jadi kalau yang ke Dieng mau keliling di Dieng bisa sewa Jeep. Sewa lalu keliling-keliling Dieng. Baterai 61%. Oh, mau mampir dulu katanya. Mau ngetap. Kita lanjut lagi perjalanannya. Barusan mampir untuk ngetap oli pengendaranya maksudnya ya. Pipis. Kita lanjut lagi langsung menuju titik 0 Dieng. Gas. Udaranya dingin di sini. Jadi kalau tidak pakai sarung tangan, kemudian kita ngegas terus dari bawah, nekan gas, bisa jadi nanti di tengah jalan kita bisa kram kedinginan ya, karena kedinginan dan pegang gas terus. Nah itu asap di depan, itu asap belerang. Asap dari perut bumi. Di Dieng ini banyak asap-asap seperti itu. Itu ada yang digunakan untuk pembangkit listrik juga, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Tadi yang kita lewati setelah dari Dringgo, Telaga Dringgo, itu Kawah Condro Dimuko. Tadi pas ada pemberhentian Jeep Adventure. Hari Minggu ramai, banyak wisatawan di sini yang dari Pekalongan, Batang dan sekitarnya, bahkan yang dari luar kota pun banyak yang berdatangan di sini. Nah,
asap dari panas bumi. Nah, ini asap belerang putih ini, asap belerang. Awas tanjakan ya. Nah, ini energi panas bumi, area geodipa energi. Itu panas bumi yang dimanfaatkan untuk energi. Geodipa Dieng barusan itu ya, lokasi di geodipa Dieng. Ini yang di kiri jalan, karung-karung putih itu kotoran. Paling banyak kotoran ayam. Jadi kalau kotoran kambing, sapi, ayam, itu yang baunya paling menyengat kotoran ayam. Kotoran ayam itu diambil dari berbagai daerah, termasuk yang dari Pekalongan, dari daerah saya itu diambil ke sini juga ya untuk memupuk sayuran. Jadi sayuran yang Anda makan, nah itu nanamnya pakai itu, kalau pengen tahu, pakai tembelek ayam, kotoran ayam. Untuk pupuk kandang. Nah, ini jalan lagi. Di sini jalannya halus, enak, karena sudah memasuki kawasan Dieng. Lihat pemandangan di depan, bagus sekali. Akhirnya sampai. Ini sudah sampai di kawasan wisata. Sebelah kanan ini parkir mobil. Itu juga ada plat R, rombongan bus wisatawan dari luar kota. Ini kita akan langsung menuju ke titik 0 Dieng. Tadi sebelah kanan pertigaan itu ada ikon Dieng juga, yang biasa untuk foto-foto wisatawan kalau ke sini. Nah, ini di sini penginapan ini
kiri jalan, kanan jalan. Penginapan semua. Itu Grow Homestay, Green Savana, ada Pancadegria, macam-macam. Dieng New, macam-macam namanya villa sesuai pemiliknya atau sesuai seleranya sendiri mau namanya apa. Ini di sini sudah di kawasan villa. Nah, ini di depan Hotel Gunung Mas. Hotel Gunung Mas. Ini langganan anak-anak motor listrik. Anak-anak motor listrik seringnya saya teman-teman nginepnya seringnya di situ karena di situ dayanya lumayan gede. Jadi untuk ngecas motor itu kuat ya. Padat di sini teman-teman, macet juga, banyak wisatawan, kendaraan, bus, truk, mobil pribadi, mobil Jeep Adventure, semuanya tumpah di sini. Indomaret kalau mau belanja, mau cari roti, minuman. Alfamaret juga. Nah, ini yang mau ngecas, alternatif ngecas, di sini ada Indomaret, Alfamaret. Ngecas di situ, jajan terus dicas. Banyak penjual makanan di sini ya. Itu di depan ada penjual sate. Dan ini titik 0 Dieng. Kemudian di sinilah SPLU-nya. Ini saya akan melakukan pengecasan. Nah, ini SPLU titik 0 Dieng. Nah, ini SPLU-nya. SPLU titik 0 Dieng. Nah, sampai di sini dulu teman-teman perjalanan saya dari rumah sampai Dieng. Bisa dilihat pengalamannya. Nah, sekian dulu, jangan lupa like dan subscribe. Sekian, terima kasih, wassalam.